Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan kami dari kelompok 5 kelas 2B D3 Akuntansi yang beranggotakan saya sendiri Aisyah Zahra, Saya Madi Febrianto. Saya Fitri Rahmania. Kami akan mempresentasikan materi auditing aset tetap. Baiklah, kita masuk ke materi pertama, yaitu definisi serta contoh dan sifat dari aset tetap. Menurut SAK Etap, aset tetap atau fixed asset juga disebut properti adalah aset berwujud yang dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa untuk disewakan ke pihak lain atau tujuan administratif dan diharapkan akan digunakan lebih dari satu periode. Masa manfaat adalah periode aset diperkirakan dapat digunakan oleh entitas dan jumlah produksi unit serupa dari aset yang diperkirakan akan diperoleh aset entitas. Kita masuk ke sifat dan contoh aset tetap. Yang pertama, sifat dari aset tetap. Tujuan dari pembeliannya bukan untuk dijual kembali atau diperjualbelikan sebagai barang dagangan, tetapi untuk dipergunakan dalam kegiatan operasi perusahaan. Sifat pertama dari aset tetap tersebut yang membedakan aset tetap dari persediaan barang dagang. Contohnya, mobil yang dimiliki PT Astra sebagai produsen mobil berupa mobil untuk dijual harus digolongkan sebagai persediaan barang dagang. Sedangkan mobil yang dipakai untuk antar jemput pegawai digunakan oleh direksi dan para manajer perusahaan harus digolongkan sebagai aset tetap. Yang kedua, mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun. Sifat kedua dari aset tetap merupakan salah satu alasan mengapa aset tetap harus disusutkan. Biaya penyusutan merupakan alokasi dari biaya penggunaan aset tetap selama masa manfaatnya secara sistematis dan teratur. Yang ketiga, jumlahnya cukup material. Sifat ketiga merupakan salah satu alasan mengapa setiap perusahaan harus mempunyai kebijakan kapitalis yang membedakan antara kapital ekspeditor dan revenue ekspeditor. Kapital ekspeditor adalah suatu pengeluaran modal yang jumlahnya material dan mempunyai manfaat lebih dari 1 tahun. Revenue expenditure adalah suatu pengeluaran yang jumlahnya tidak material, walaupun masa manfaatnya mungkin lebih dari 1 tahun. Selain itu, revenue expenditure merupakan pengeluaran yang dilakukan perusahaan dalam rangka menghasilkan pendapatan dan dibebankan ke dalam rugi laba pada saat terjadi beban tersebut. Contoh, pembelian mesin tik, meja tulis yang harga per unitnya kurang dari 500.000. Bagi perusahaan yang besar akan merupakan revenue expenditure, tetapi bagi perusahaan yang kecil akan merupakan capital expenditure. Dan kita masuk ke contoh aset tetap. Aset tetap digunakan perusahaan untuk kegiatan operasional perusahaannya. Contohnya yaitu peralatan, gedung, kendaraan, tanah, dan mesin. Selanjutnya yang B yaitu tujuan pemeriksaan aset tetap. Tujuan pemeriksaan aset tetap menurut Sukrisno Agus tahun 2014, dalam suatu pemeriksaan umum terdapat beberapa tujuan pemeriksaan aset tetap. Yang pertama, untuk memeriksa apakah internal kontrol atas aset tetap yang digunakan klien sudah cukup. Yang kedua, untuk memeriksa apakah aset tetap yang dicatat dalam laporan posisi keuangan benar-benar ada, masih digunakan dan dimiliki oleh perusahaan. Yang ketiga, untuk memeriksa apakah penambahan aset dalam tahun berjalan benar-benar merupakan capital expenditure, sudah diotorisasi oleh pejabat perusahaan yang berwenang, serta didukung oleh bukti-bukti yang lengkap dan dicatat dengan benar. Yang keempat, untuk memeriksa apakah penarikan aset tetap telah dicatat dengan benar di buku perusahaan serta telah diotorisasi oleh pejabat perusahaan yang berwenang. Yang kelima, untuk memeriksa apakah beban penyusutan dalam tahun pemeriksaan dilakukan dengan cara sesuai dengan standar akuntansi keuangan, konsisten, dan perhitungan telah dilakukan secara benar. Yang keenam, untuk memeriksa apakah ada aset tetap yang dijadikan jaminan. Yang terakhir,
untuk memeriksa apakah penyajian aset tetap telah sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia. Materi selanjutnya, prosedur audit aset tetap. Prosedur audit yang berlaku untuk penugasan berulang dititik beratkan pada pemeriksaan transaksi tahun berjalan. Berikut ini adalah prosedur audit yang digunakan untuk pemeriksaan aset tetap yang berlaku untuk penugasan berulang adalah sebagai berikut. Yang pertama, mempelajari dan mengevaluasi internal kontrol atas aset tetap. Biasanya, auditor melakukan audit menggunakan internal control berupa questionnaire atau pertanyaan. Yang kedua, meminta kepada klien top schedule serta supporting schedule aset tetap yang telah berisi saldo awal, penambahan serta pengurangannya, dan saldo akhir, baik dalam harga perolehan maupun akumulasi penyusutan. Yang ketiga, memeriksa footing dan cost footing dan mencocokkan totalnya dengan buku besar saldo awal dengan kertas kerja tahun lalu. Yang keempat, menjamin penambahan dan pengurangan aset tetap. Untuk penambahan aset tetap, harus diperhatikan otorisasi dan kelengkapan dokumen pendukung serta harus melihat apakah penambahan ini sudah tercantum dalam anggaran. Yang kelima, memeriksa fisik, kondisi dan nomor kode dari aset tetap. Yang keenam, memeriksa bukti pemilikan aset tetap. Harus mencocokkan nomor mesin dan nomor polisi kendaraan yang tercantum dalam BPKB dan STNK. Surat-surat tanah, gedung, kendaraan atas nama perusahaan harus diperhatikan. Yang ketujuh, mempelajari dan memeriksa apakah kebijakan kapitalisasi dan kebijakan penyusutan yang dijalankan konsisten dengan tahun lalu. Kedelapan, membuat analisis tentang perkiraan perbaikan dan pemeliharaan aset tetap, sehingga dapat mengetahui apakah ada pengeluaran yang seharusnya masuk dalam kelompok belanja modal tetapi dicatat sebagai pengeluaran pendapatan. 9. Memeriksa apakah aset tetap sudah diasuransikan dengan biaya pertanggungan yang cukup. 10. Tes perhitungan penyusutan, cross-reference angka penyusutan dengan biaya penyusutan diperkirakan laba rugi dan memeriksa alokasi biaya penyusutan. 11. Memeriksa notulen rapat perjanjian kredit, jawaban konfirmasi dari bank untuk mengetahui apakah ada aset tetap yang dijadikan jaminan atau tidak. 12. Memeriksa apakah ada komitmen yang dibuat perusahaan untuk membeli atau menjual aset tetap. 13. Memeriksa penambahan dan apakah ada construction in progress yang harus ditransfer ke aset tetap. 14. Jika aset tetap diperoleh dari leasing, harus memeriksa lease agreement dan memeriksa apakah sistem akuntansinya sudah sesuai dengan standar akuntansi leasing. 15. Memeriksa dan menanyakan apakah ada aset tetap yang dijadikan agunan di bank. Yang terakhir, memeriksa apakah penyajian dalam laporan keuangan sudah sesuai dengan standar akuntansi Indonesia.